Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Software Modeling. Pada materi kali ini yang akan kita bahas yaitu Use Case Diagram. Pada materi kali ini daftar isinya yang pertama yaitu menjelaskan mengenai use case itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagian-bagian yang terdapat dalam use case diagram. Dan yang ketiga, kita akan melakukan pembahasan studi kasus perwalian dengan menggunakan use case. Kita masuk pada subbab yang pertama yaitu pengertian use case. Use case itu digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem yaitu subsystem atau kelas menuju pemakai. Use case menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem serta menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna atau user. Pada use case ini sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama actors, kemudian yang kedua relationship, yang ketiga system boundary. Use case ini sendiri dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse. Gambar ini merupakan salah satu bagian utama dari fungsi sistem dalam use case. Gambar ellipse ini tentu saja ditempatkan di dalam sistem boundary. Use case biasanya menggunakan kata kerja. Use case ini sendiri merupakan gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Use case diagram adalah penggambaran sistem dari sudut pandang pengguna sistem tersebut. Sehingga pembuatan use case lebih dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam use case. Yang pertama akan kita bahas yaitu aktor. Aktor ini mempresentasikan seseorang atau sesuatu seperti perangkat atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem. Aktor merupakan suatu peran. Ini merupakan bukan spesifikasi pengguna. Aktor digambarkan dengan bentuk seperti berikut. Penggambaran orang. Kemudian yang kedua yaitu sistem boundary. Sistem boundary ini bertujuan dalam menampilkan batasan sistem atau scope of the system. Sebuah nama sistem dituliskan di atas dalam kotak boundary, di dalam kotak atau boundary. Sedangkan aktor ini berada di luar batas sistem. Sedangkan use case itu sendiri yang dilambangkan dengan ellipse itu berada di dalam sistem. Yang terakhir yaitu relationship. Ini dalam relationship ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu association. Ini merupakan link atau hubungan antar aktor dengan user. Dalam hubungan ini dapat menggunakan tanda bintang untuk menunjukkan multiplicity of the association. Yang berikutnya yaitu include. Ini merupakan pemanggilan atau penyertaan use case lain yang wajib atau diharuskan atau required pada sistem. Tanda panah terbuka mengarah ke sub use case. Contohnya, memasukkan kartu, ini berarti include termasuk memasukkan PIN. Sedangkan yang ketiga yaitu extend merupakan perluasan dari use case jika terdapat kondisi atau syarat terpenuhi. Misalkan dalam perpustakaan mengembalikan buku berarti ada perluasannya atau extendnya membayar denda. Yang terakhir yaitu generalization, penggambaran dengan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Seperti contohnya new patient, ini berarti pasien. Kita masuk ke dalam studi kasus untuk penggunaan use case-nya.
di mana penggambaran use case-nya itu sendiri digambarkan seperti berikut. Di sini terdapat 4 aktor antara lain akademik, bidang keuangan, mahasiswa, dan DPE. Sedangkan ini merupakan sistem boundary atau batasnya, batas sistem. Pada aktor akademik ini berhubungan dengan penjadwalan, di mana di sini terdapat menu master mata kuliah, master dosen, dan master mahasiswa. Kemudian saya lanjutkan pada aktor mahasiswa dan dosen pembimbing akademik ini berhubungan dengan perwalian, di mana dalam perwalian ini terdapat pengisian KRS, perbaikan KRS, serta persetujuan KRS. Sedangkan yang terakhir yaitu bidang keuangan, ini berhubungan dengan keuangan, di mana memiliki menu persetujuan keuangan serta pengecekan keuangan. Dan dari ketiga menu ini tentu saja berhubungan dengan sistem perwalian. Terima kasih ya.